kami dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi. Dan di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit tentang Indeks Pembangunan Manusia. Apa itu Indeks Pembangunan Manusia atau yang biasa kita sebut dengan IPM? Yang pertama, IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Yang kedua, IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Program atau UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berskala dalam laporan tahunan Human Development Report. Atau selanjutnya adalah pengertian Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu metode pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh 3 dasar dimensi. Yang pertama, umur panjang dan hidup sehat. Yang kedua, pengetahuan. Dan yang ketiga, standar hidup layak. Apa saja manfaat Indeks Pembangunan Manusia? Di sini saya akan menyebutkan 3. Yang pertama, Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia, masyarakat, atau penduduk. Yang kedua, Indeks Pembangunan Manusia dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Dan yang terakhir atau yang ketiga, bagi Indonesia, Indeks Pembangunan merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, Indeks Pembangunan juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum atau yang biasa disingkat dengan DAU. Mengapa metodologi Indeks Pembangunan Manusia ini berubah? Karena terdapat 2 alasan yang dijadikan sebagai dasar perubahan metodologi Indeks Pembangunan Manusia ini. Yang pertama, karena terdapat indikator-indikator yang sudah tidak dapat lagi digunakan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia, seperti angka melek huruf, sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik, dan pendapatan domestik per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Nah, alasan yang kedua yaitu penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi yang lain. Nah, apa saja yang berubah? Yang berubah itu yaitu indikator dan metode perhitungan. Nah, indikatornya meliputi angka melek huruf. Pada metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah. Nah, yang kedua, produk domestik bruto per kapita diganti dengan produk nasional bruto per kapita. Nah, untuk metode perhitungannya, metode agresi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Apa keunggulan Indeks Pembangunan Manusia metode baru? Yaitu menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik. Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat dipergunakan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Nah, pendapatan nasional bruto menggantikan pendapatan domestik bruto karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Nah, dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam penyusunan Indeks Pembangunan Manusia dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian yang lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya. Nah, cukup sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.